Halo, assalamualaikum guys. Saya Lukman. Ini RC pertama saya. Selamat datang di Scalevengers. Kenapa saya suka RC, khususnya RC Adventure? Itu karena emang dari kecil saya udah suka mobil-mobilan. Dan RC Adventure itu menurut saya lebih fleksibel guys. Jadi kita bisa main di mana aja, kapan aja. Ya terserah kita mau main di rumah, di halaman, di sawah, di kebun, di hutan. Jadi nggak terbatas di satu tempat kayak di track atau di sirkuit tertentu gitu. Dan itu cocok banget buat saya yang bosenan. Dan yang penting main RC Adventure ini bisa jadi olahraga buat saya. Utamanya waktu kita trailing ke hutan, ngaprak kemana gitu kan, itu semua badan tuh gerak dan ya lumayan melelahkan. Kenapa saya main 110? Karena teman-teman yang intensitas mainnya dengan saya banyak di satu komunitas tertentu itu pada pindah ke 110 dan ya saya jadi kena racunnya. Dari situ saya mulai cari-cari sponsor supaya bisa beli RC 110 karena ya nggak murah juga. Terus kenapa saya pilih RC ini? Dia ini Ciro. Sebelum saya nemuin Ciro ini, saya mengalami proses yang banyak, tanya-tanya ke orang-orang yang lebih dulu main 110. Inti dari diskusi saya dengan teman-teman yang lebih senior itu, dengan budget saya dari sponsor yang waktu itu kebetulan 10 juta, kira-kira saya dapat RC apa sih? Yang pengennya saya sih RC-nya reliable dan durable. Masukannya banyak, mulai dari aksial, RGT, Injora segala macem. Kalau Traxa sih kayaknya di luar budget itu ya. Dan akhirnya saya ngambil pendapat dari dua orang teman saya, namanya Om Dion dan Om Ricky, untuk ngambil Yikong. Awalnya ragu-ragu ngambil Yikong karena menurut saya namanya nggak keren dan harganya waktu itu saya cari di marketplace di kisaran 7.500.000 dan buat saya sih untuk harga segitu untuk sebuah mainan masih nggak make sense. Tapi kata dua orang teman saya itu meyakinkan saya kalau si Kong ini kuat dan bandel. Sebenarnya bener nggak sih omongan mereka kalau si Kong ini kuat dan bandel? Nanti saya bahas selanjutnya. Nah, jadi si Ciro ini adalah Yikong seri YK4102 Pro untuk pasar Asia. Kalau untuk pasar Amerika namanya Absima CR3.4 Sherpa. Saya dapat Ciro ini dari Tokopedia, mungkin awal bulan April. Saya belinya dari toko Ahnaf, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Harganya sendiri waktu itu 7,5 juta, ada diskon 10%, harganya jadi 6,7 juta, ya langsung aja saya sikat. Apa yang didapat dari RC seharga tersebut? Seperti yang bisa kalian lihat, bodinya body Rubicon, bahannya Lexan, tapi ya lumayan lah, Lexan yang nggak murah-murah banget, masih ada detailnya. Saya pernah lihat Lexan yang lebih jelek dari ini, lebih tipis, tapi ya secara keseluruhan sih bodinya lumayan. Bersama body ini kita dapat lampu-lampu yang realistik. Di sini ada headlamp, terus ada lampu sign yang bisa ngikut sesuai kemana mobil ini beloknya, ya kayak aslinya lah. Roof lamp, tapi ini sih bukan bawaannya. Terus dapat lampu belakang, lampu rem. Itu perlampuan. Terus dapat juga roof rack. Ini bahannya plastik, tapi bukan bahan plastik yang murah ya guys. Maksudnya ini kebanting-banting waktu saya trailing juga masih awet-awet aja. Terus dapat detail-detail kayak, oh ya tadi lupa, dapat stop lamp juga. Apa sih ini namanya, spotlight, sorry. Dapat spotlight. Dapat detail kayak wiper, handle pintu. Dan ini nih spion yang sistemnya tuh bisa diputar kayak gini-gini. Jadi ini bisa jadi salah satu keunggulannya karena saya ada pengalaman dengan dua orang teman saya tuh habis main dengan surface yang sama, ketika dicuci atau sampai rumah ternyata spionnya hilang. Tapi dengan sistem kayak gini, ini aman banget guys. Selain itu juga bawaannya sebenarnya dapat ban serep, cuma ini saya nggak saya pasang. Nah sekarang kita lihat dalamnya. Jadi si body Lexan ini dipasang dengan sistem engsel guys, engsel di sini. Terus ini sebenarnya juga saya dapat dengan interiornya ya jelas Lexan ya. Cuma nggak saya pasang karena menurut saya repot ketika selesai main kotor-kotoran kayak lumpur, air segala macem, ngebersihinnya susah karena si body Lexan ini pasang dengan sistem di baut di kiri kanan segala macam, jadi susah lah ngebersihinnya. Malah
jadinya nggak saya bersihin sama sekali. Saya lepas, hasilnya kayak gini. Ini berantakan, tapi waktu pertama beli sih ini rapi banget. Kabel-kabel buat lampu-lampu segala macem. Nah, sekarang kita bahas sistem mekanisnya guys. Nah, dari chassisnya sendiri ini bentuknya kayak gini, bukan yang bentuk sihab atau segala macem. Bentuknya itu kayak lempeng solid gitu. Tebalnya lumayan, mungkin ada sekitar 5 mm. Bahannya apa saya juga kurang tahu, tapi ini solid banget. Dari bawaannya sendiri, kita dapat bumper, tapi bahannya plastik. Tapi ya plastik juga bukan plastik yang jelek atau gimana, lumayan lah. Dudukannya juga plastik. Terus sling steering dan teman-temannya dapat yang bahan metal. Nah, untuk gardannya sendiri secara konstruksi atau secara fitur ini tipe gardan yang portal nih, dan diferensial. Ada fitur diferensial on dan off atau lock atau unlock ya, antara depan dan belakang sama fiturnya. Casingnya plastik, materialnya metal. Bearing-bearingnya juga tipe-tipe bearing yang sealed bearing yang ada karet, sealed karet gitu. Kayaknya sih lebih awet dan yang saya rasain juga saya nggak ada masalah dengan itu. Untuk kopel, materialnya metal, cukup presisi. Kerasa banget dari waktu main, jadi efeknya tuh kalau saya bandingin dengan yang lain sedikit lebih smooth. Untuk link rod dan lain-lainnya bahannya metal, nggak tahu ini metalnya apa, entah aluminium atau apalah, tapi sejauh ini sih nggak ada karat sama sekali. Model shock breaker pun shock breaker yang bisa di-adjust, baik tingkat kekerasannya maupun kadar olinya guys, dan yang saya rasain juga cukup nyaman lah dan cenderung gemoy. Sistem gearboxnya sendiri kita dapat yang dual speed. Dioperasikan ya sama lah, maksudnya kayak RC yang lain, dioperasikan melalui servo. Casingnya plastik, kembali plastik, tapi ya bukan plastik yang, saya berulang kali nih ngulang bahwa ini plastiknya bukan plastik yang ya plastik gitulah. Ini plastik cukup solid. Material gearnya metal dan semuanya tuh presisi, jadi rasanya kita waktu main tuh smooth banget, dan sampai sekarang sih belum ada masalah. Nah, satu fitur dari Kong yang lainnya adalah dia ini ada panhard untuk menjamin, nggak menjamin juga sih, untuk memastikan posisi bodi ini lurus ketika menghadapi suatu obstacle. Bisa jadi keunggulan, bisa jadi biasa aja. Untuk ban sendiri, untuk ban bawaannya dapat yang dapat material karet, empuk banget, nggak bisa disebut jelek, tapi ya lumayan lah. Cuma ya tetap aja sih ada kurangnya. Itu alasannya kenapa saya ganti. Untuk velg bawaannya sendiri itu dapat yang tipe bedlock, cuma ya bahannya plastik. Ada yang lupa juga, tray baterai ini di sini, ditaruhnya di belakang. Impresinya kayak gimana nanti saya jelasin. Untuk sistem elektriknya untuk bawaan dari sananya tuh dari si pabrikannya sendiri dapat ESC yang 1060. Mereknya saya nggak tahu, tapi kalau dari bentuknya mirip-mirip buatan Hobbywing yang 1060. Impresinya gimana ya selayaknya 1060 lah. Terus untuk servo utama ini dapat yang buatan JX serinya saya agak lupa, antara 5501 MG atau 55 berapa, pokoknya depannya tuh 55, bebannya tuh 15 kg. Untuk yang servo kecil ini dia tuh ada 3 servo kecil guys. 3 servo kecil, yang satu berfungsi untuk menjalankan fitur dual speed, yang 2 untuk menjalankan fitur diferensial depan dan belakang masing-masing satu. Dan ini tuh menggunakan servo merek JX tipe 1181 MG. Untuk motor sendiri, motor bawaannya kalau dari buku petunjuknya itu disebutkan kalau motornya itu adalah motor 550. T-nya nggak disebutin, keterangannya pokoknya cuma itu aja. Tapi kalau dilihat secara langsung dibandingkan dengan ukuran yang 550 yang banyak di pasar, motor bawaan ini kayaknya jauh lebih gede deh guys. Keunggulannya apa? Dari sisi torsi itu kayaknya cukup banget, malah lebih gede daripada yang di pasaran yang setipe yang katanya 550, 35T atau 27T. Bawaan ini torsinya cukup banget, cuma kalau speed ya. Untuk transmitternya sendiri dari Kongnya dikasih Dumbo RC 6 channel, termasuk receivernya, dimana saya suka banget sama transmitter itu. Kenapa? Karena itu basic banget. Jadi senafas lah dengan RC Adventure-nya. Karena kita main RC Adventure, kita kan nemu banyak surface tuh, mulai dari lumpur-lumpuran, basah-basahan,
ya banyak surface, banyak keadaan alam juga yang kita alami kayak hujan, panas, segala macem lah. Dengan transmitter yang basic ini, saya nggak takut mengalami kendala kayak rusaknya LCD ya karena memang nggak ada LCD-nya, rusak elektroniknya karena memang banyaknya itu analog sistemnya. Pokoknya buat saya itu ringkes banget. Dan yang paling utama, karena ketika trailing itu saya seringnya main sambil ngambil foto atau video, si transmitter Dumbo ini mendukung banget buat main dengan satu tangan. Oke, mungkin transmitter yang lain bisa pakai satu tangan dengan tambahan di di steering yang buat jempol segala macam, itu tambahannya mungkin bisa. Tapi balik lagi ke alasan awal, transmitter yang lain yang lebih mahal dan yang lebih canggih itu lebih rentan terhadap cuaca, utamanya hujan. Makanya saya nyaman banget dengan Dumbo RC itu. Intinya yang didapat dengan harga tersebut adalah keseluruhan RC untuk dimainkan oleh teman-teman, kecuali baterai. Ya jadi kalau teman-teman ada yang minat beli ini, siapin juga budget buat beli baterainya. Gimana sih kesan saya pakai Ciro selama ini gitu? Selama berapa lama ya? Sekitar 3 bulanan. Dari bulan April sampai sekarang tuh bulan Juli. Ya sekitar 3 bulanan udah ada kali 20 kali trailing dengan macam-macam surface. Untuk kesan saya pakai RC ini selama mungkin 3 bulanan sampai dengan video ini diambil, cukup bagus. Jadi menurut pendapat teman-teman saya itu bahwa e-Kong ini kuat dan bandel. Setelah saya uji, setelah saya mainin di surface yang kayak lumpur nyawang, yang kayak kalau kita masuk tuh udah kayak mandiin mobil dengan lumpur, terus lumpur di Cikole, lumpur yang lengket banget di Bukit Bintang dengan di Ciwidey, di Cipanji itu, batu-batu yang licin di Stone Garden, batu-batu licin dengan air deras di Batu Templek. Pokoknya terhadap semua surface itu, ini secara mechanical nggak ada problem sama sekali guys. Dan 100% puas. Rasa berkendaranya juga jadi tambah enak karena ada fitur di vlog ini guys. Jadi ketika tidak dibutuhkan, si diferensial ini dilepaskan, nggak dikunci. Jadi efeknya mobil ini jauh lebih lincah, dan kalau dibutuhkan langsung di-on-in aja, dan kita nggak kehilangan sama sekali traksi atau apa buat ngelibas semua obstacle. Pokoknya nyaman lah. Terus teman-teman juga pada iri kenapa yang saya tuh belok itu bisa nikung tajam gitu, sementara itu bolak-balik itu saya gitu guys. Anjing. Kita masuk ke kelebihan e-Kong ini. Kelebihannya apa sih? Buat saya sih jelas ya, secara build quality si e-Kong ini kalau dibilang perfect sih kayaknya saya juga nggak bisa bilang bahwa si ini tuh perfect. Tapi apa yang saya rasain dari sisi mechanical ini bagus banget, nggak ada yang trouble kayak lepas-lepas atau segala macem, atau misalkan beberapa part yang cepat aus, ini nggak sama sekali. Perhitungan rasio gearnya bagus, jadi walaupun ini dengan bawaannya aja guys yang 1060, ketika mainin ini kerasanya udah smooth banget. Ditambah saya sekarang udah ganti dengan ESC yang lain gitu. Kekurangan dari e-Kong ini pun kalau bisa disebut sebagai kekurangan itu kurang channel guys. Jadi dari 6 channel itu semuanya udah penuh. Jadi channel 1 buat steering, channel 2 buat ESC throttle, channel 3 buat dual speed, channel 4 buat lampu-lampu ini, channel 5 dan 6 buat 2 differential lock depan belakang. Terus gimana kalau mau nambah winch? Channelnya mau ditaruh di mana? Pilihannya banyak, nggak banyak sih pilihannya. Kalau yang kepikiran sama saya itu 2, antara kalian beli transmitter yang baru yang channelnya lebih dari 6, kayak punya Radiolink tuh, ada dia punya 7 channel, harganya sekitar sejutaan, lebih dikit lah. Atau beli transmitter merek W-Fly, itu ada di toko Ahnaf, harganya tuh ya sekitar 2 jutaan, itu 9 channel. Jadi masih ada 3 tambahan channel yang bisa dipakai buat winch. Atau kayak saya guys, saya pakai remote winch independent. Kenapa? Ya emang independen gitu, dia nggak nyambung ke receiver saya. Jadi modelnya tuh kayak model remote mobil guys. Agak repot banget malah di awal. Tapi karena saya udah biasa main dengan satu tangan, lama-lama sih biasa juga. Cuma ya sejujurnya ya kurang nyaman. Mau gimana juga. Dan kalian kalau pakai metode saya itu ya siap-siap aja dicengin. Nah, kelemahan yang lainnya menurut saya, servo bawaannya ini basic guys. Dia dikasihnya ya JX ya secukupnya aja sih. Kayak
servo utama tadi seperti saya bilang bebannya maksimal 15 kg. Untung kebantu karena si penempatan servo ini di bawah. Jadi dengan 15 kg apa yang saya alamin sebelumnya masih tetap enak dan masih tetap kuat lah. Walaupun pengennya sih lebih. Terus servo-servo untuk pengoperasian diferensial depan belakang serta dual speed juga ya benar-benar basic. Tapi ya untungnya karena kebutuhannya cuma geser depan belakang doang, ini masih cukup. Itu aja. Tips buat teman-teman yang siapa tahu ada minat nih atau tertarik untuk beli Yikong, utamanya seri ini atau seri apapun lah, kayaknya sih sama aja. Yang pertama teman-teman harus lakuin adalah pastiin teman-teman untuk melakukan prosedur waterproof ulang. Kenapa? Jangan percaya sama klaim dari pabrikan bahwa oh ini tuh waterproof segala macam. Memang benar sih kata pabrikan itu bahwa ini waterproof betul. Tapi yang kita tidak tahu, waterproof itu ada levelnya. Dan untuk servo-servo atau untuk ya semua mechanical yang basic itu rata-rata sertifikasi waterproofnya itu IPX4. Apa artinya IPX4? Dia tahan air tapi cuma tahan terhadap kecerutan, cipratan. Nggak akan kuat kalau kalian pengen ngelihat video saya gitu ya masuk-masuk lumpur atau video teman-teman gitu masuk-masuk air segala macem. Ya insya Allah lah 2 kali main punya kalian rungkad gitu. Makanya baiknya di waterproof ulang. Mau pakai apa, caranya kayak gimana, nanti kita bikin video khusus atau mungkin setelah video ini tayang ada video kita ngebahas soal itu. Bisa dilihat lah di situ. Nah, jadi gitu aja curhatan saya, kesan saya, pengalaman saya dengan si Ciro ini. Kalau ada teman-teman yang punya pengalaman yang sama dengan RC Yikong atau dengan RC pertamanya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman mau sharing seputar RC, mau diskusi atau mau sekedar basa-basi, mau apapun lah gitu, kita tuh pengen disapa. Sapa kita aja bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, di DM aja. Jangan di komen-komen, biasanya kalau di komen tuh suka tenggelam, nggak akan kebaca. DM aja lah, maksudnya kalau kita ada waktu. Dan kayaknya sih pasti kita sempet-sempetin buat ngebales, insya Allah lah kita ladenin. Jangan lupa di follow Instagram kita, Facebook kita di Scalevengers. Nah, segitu aja dari saya. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya ke seluruh dunia, ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, supaya mereka semua tahu betapa menyenangkannya hobi ini. Dadah! Setengah jam anjing.